As I look to nature's beauty, dazzle them all. Salat adalah nur bagi orang-orang yang beriman. Salat adalah jihad yang paling utama. Selama seorang memperhatikan salatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikannya. Dan jika ia berpaling dari salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkan perhatiannya. Jika suatu musibah turun dari langit, maka orang yang memakmurkan masjid pasti selamat. Jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya yang besar, maka api neraka tidak dapat membakar anggota tubuhnya yang telah bersujud ketika sholat. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan api neraka ke atas anggota-anggota sujud. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan hambanya ketika ia bersujud kepadanya. Sholat adalah kunci surga. Jika seseorang berdiri untuk sholat, pintu-pintu surga akan terbuka dan Allah akan menyingkapkan hijab antara ia dan Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak melakukan hal yang dibenci dalam sholat. Orang yang sedang sholat ibarat sedang mengetuk pintu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana umumnya pintu yang diketuk akan dibuka. Jadi orang yang sholat itu sebagaimana mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. Jadi sholat itu ibarat kepala, paling penting. Sholat adalah nur hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bersinar, maka sinarilah dengan sholat. Ini ada 40 macam perkara dalam sholat. Barang siapa berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu, baik fardu atau sunat, dan dia ingin dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Setiap bumi yang di atasnya didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah yang lainnya. Barang siapa sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengabulkan doanya. Ada kalanya dipercepat atau diperlambat sesuai dengan kepentingannya. Yang jelas doanya akan dikabulkan. Barang siapa sholat 2 rakaat sunat sendirian tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Jika seorang muslim mendirikan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu doanya. Barang siapa sholat 5 waktu dengan khusyuk, rukuk, sujud, wudu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. Seorang muslim yang benar-benar menjaga sholat 5 waktunya dengan iqamah, maka syaitan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia tidak membolehkan sholat 5 waktunya, maka syaitan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. Amal yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Sholat adalah pengorbanan para muttaqin. Amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sholat pada waktunya. Barang siapa pergi pada pagi hari untuk sholat, berarti ia sedang membawa bendera iman di tangannya. Dan barang siapa pergi ke pasar pada pagi hari, berarti ia membawa bendera syaitan di tangannya. 4 rakaat qabla zuhur menyamai pahala 4 rakaat tahajud. 4 rakaat qabla zuhur sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran ke atas orang yang berdiri dalam sholat. Sebaik-baik sholat setelah fardu adalah sholat malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, engkau akan mati juga, dan siapa saja yang engkau cintai, pada suatu hari engkau akan berpisah dengannya."
Dan apapun yang kau kerjakan, sesungguhnya engkau akan menerima balasan atas yang perbuatan yang kau kerjakan. Tidak diragukan lagi bahwa kehormatan seorang mukmin ada pada tahajudnya dan kemuliaan orang mukmin ada pada istighna, tidak meminta-minta kepada orang lain. 2 rakaat salat malam lebih berharga daripada kekayaan di dunia ini. Jika tidak memberatkan umatku, akan kuwajibkan salat tahajud. Jagalah salat tahajud, karena tahajud adalah amalan para sholihin dan penyebab untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, menyebab diampuni kesalahan dan menyehatkan badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan pagi, karena aku akan mencukupimu pada hari itu." Demikian beberapa pentingnya sholat. Mudah-mudahan kita sampai dalam hati kita amalkan dan disampaikan. Kita tutup dengan doa kita Nabi Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka